Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuri Ariyanti dari kelas manajemen 20F. Di sini saya sedikit akan mengulas kembali apa yang telah saya baca dan apa yang telah saya tonton di video YouTube sesi ke-11 dari mata kuliah teori portofolio dan investasi. Sebelumnya saya izinkan saya untuk men-subscribe. Saya screen. Ini materi tentang efisiensi pasar bab 10 saya ambil dari referensi buku portofolio dan investasi karangan Adi Indrawan BKK dan beberapa digabungkan dengan beberapa video yang telah saya tonton. Oke, langsung saja. Efisiensi pasar. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Itu menurut Kusumaningsih DKK tahun 2018, Hada DKK dan tahun 2003. Jika dikaitkan dengan pasar modal, maka efisiensi pasar modal adalah merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas pasar modal. Semakin tinggi efisiensinya, maka menunjukkan bahwa kualitas pasar modal tersebut semakin baik. Nah, pada dasarnya terdapat dua jenis efisiensi pasar modal. Yang pertama yaitu efisiensi internal dan yang kedua itu efisiensi eksternal. Nah, jenis efisiensi pasar modal ini saya akan jelaskan satu persatu. Efisiensi internal. Efisiensi internal apabila biaya transaksi dalam perdagangan saham semakin rendah. Jadi efisiensi ini dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan suatu saham. Sedangkan efisiensi eksternal adalah ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga saham di pasar modal terhadap informasi baru. Nah, dengan kata lain, apabila harga saham di pasar modal mencerminkan semua informasi yang ada dan berhubungan dengan saham tersebut, maka pasar modal memiliki efisiensi eksternal yang semakin tinggi. Itu menurut eh, Ramadoni 2018. Pasar modal yang efisiensi juga diimplikasikan pada alokasi sumber daya dan efisiensi produksi. Jika investor bertransaksi di pasar yang efisien, maka mereka dapat mengandalkan harga yang mencerminkan sekumpulan informasi yang terpercaya. Apa sih efisiensi pasar? Nah, efisiensi pasar itu berhubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Konsep ini membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bisa mempengaruhi harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Ada konsep efisiensi. Yang pertama yaitu konsep alokasional atau allocational eh, expen, ex, expen- atau allocational efficiency. Nah, apa sih konsep allocasional ini? Yaitu harga ditentukan dengan cara menyamakan tingkat return marginal. Yang kedua, konsep kedua yaitu konsep operasional atau operasional efisiensi. Segala sesuatu berfungsi dalam kecepatan dan ketepatan transfer dana. Yang ketiga yaitu efisiensi informasional atau informational efisiensi. Nah, beraksi cepat terhadap informasi. Pasar dikatakan efisiensi jika pergerakan harga eh, eh, jika pergerakan harga harus cepat dan adil terhadap informasi yang ada. Alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisiensi. Yang pertama yaitu investor seorang diri dan diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap pengumuman informasi sifatnya random atau satu dengan yang lain. Yang keempat, yaitu
investor beraksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, ini juga ada alasan yang menyebabkan pasar tidak menjadi efisien. Yang ada tiga. Yang pertama, terdapat sejumlah pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi tersebut mahal. Kan tadi yang menyebabkan pasar efisiensi itu harga suatu informasi itu murah ya. Nah, harga dari informasi tersebut mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, alasan ketiga yaitu informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku usaha. Adapun bentuk efisiensi yaitu ada beberapa bentuk, ada dua bentuk. Yang pertama yaitu efisiensi pasar secara informasi dan efisiensi pasar secara keputusan. Nah, menurut akan jelaskan dari efisiensi pasar secara informasi. Menurut Haugen 2004, eh, efisiensi pasar secara informasi ini ada tiga, yaitu yang pertama, efisiensi pasar yang berbentuk lemah. Jadi jika harga harga dari sekuritas tercermin secara eh, penuh informasi masa lalu. Yang kedua yaitu informasi pasar berbentuk setengah kuat. Terjadi jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang disebarkan termasuk informasi yang berbeda di laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat. Terjadi jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang terjadi termasuk informasi privat atau orang dalam. Nah, ada efisiensi pasar secara keputusan. Mempertimbangkan dua faktor. Yang pertama itu ketersediaan informasi dan yang kedua itu kecanggihan pelaku usaha. Sini ada kategori pengujian efisiensi pasar. Terdapat 4 pengujian. Yang pertama pengujian pendugaan retun, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi retun pada masa yang akan datang. Nah, dengan menggunakan pengujian ada dua cara pengujian. Yang pertama yaitu menggunakan secara statistik dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan harga sekuritas dengan tiga cara. Yang pertama yaitu pengujian korelasi regresi linier, yang kedua pengujian run atau perubahan nilai, yang ketiga pengujian silikal. Nah, ada pengujian juga pengujian yang kedua yaitu pengujian secara aturan perdagangan teknis untuk pasar yang efisiensi berbentuk lemah, pergerakan retun atau harga sekuritas dari waktu ke waktu mempunyai pola yang tertentu. Kategori pengujian yang kedua yaitu studi peristiwa. Nah, studi peristiwa ini yaitu mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Hasil dari studi peristiwa ini yaitu seperti pemecahan saham, penawaran pendanaan, pengumuman dividen, dan informasi akuntansi. Konsep Kategori pengujian yang ketiga yaitu pengujian informasi privat. Nah, merupakan pengujian pasar efisiensi berbentuk kuat, tetapi informasi ini merupakan informasi yang tidak dapat diobservasi secara langsung dengan cara insider trading atau merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Yang kedua yaitu retun dari reksadana. Nah, merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijualkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pernyataan. Kategori pengujian yang keempat yaitu anomali pasar. Sebagai teknik atau strategi yang bertentangan dengan pasar efisiensi. Hal ini terjadi pada perusahaan kecil. Dampak dari efisiensi pasar yang tidak terprediksi. Di dalam pasar yang efisien, harga menjadi acak sehingga sulit sekali diprediksi. Nah, pola harga yang bergerak secara acak menghasilkan
kegagalan dari strategi investasi yang bertujuan untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Tantangan efisiensi pasar yang pertama yaitu adanya investor yang terus-menerus berhasil mengalahkan pasar. Yang kedua, adanya manajer investor yang memiliki yang kedua, yang kedua yaitu adanya manajer investasi yang memiliki rekor lebih baik dibanding dengan yang lainnya. Yang ketiga, adanya sekuritas yang melakukan riset lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Ini ada pun strategi investasi di dalam pasar efisien. Yang pertama yaitu mengulas bagaimana sumber-sumber yang ada dialokasikan di pasar ini. Yang kedua, menguji seleksi portofolio dan pemanfaatan dari maksimisasi perimbangan resiko return. Yang ketiga yaitu membedakan antara strategi manajemen portofolio aktif dan strategi manajemen portofolio pasif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan ada beberapa kalimat yang typo, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.